Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Pada kali ini saya mau sharing dari POV saya sebagai perencana keuangan terhadap sebuah series yang lagi tayang di Netflix yang ada 3 episode dan dari Korea Selatan. Ya, betul banget, Squid Game yang sudah selesai nih di tanggal 27 Juni kemarin ya, season 3, dan kemungkinan akan ada entah lanjutannya atau universe yang berbeda gitu ya di US sana sepertinya, karena ada gitu ya. Dan BTW ini sharingnya akan ada spoiler tipis-tipis, jadi buat teman-teman yang mau skip aja, mungkin belum nonton atau nggak mau jadi kepikiran gitu, mungkin udah skip aja ya, nonton dulu baru balik ke sini. Teman-teman, saya tertarik banget sebenarnya sama Squid Game ini karena udah nonton juga dari season 1 gitu ya. Karena saya sebagai perencana keuangan tuh jujur merasa sangat tergelitik gitu ya pas nonton tuh. Oh gini ya. Oh gini ya. Ya, di luar banyak kontroversi, di luar mungkin banyak budaya atau sistem keuangan yang berbeda antara Korea Selatan dan Indonesia. Tapi film ini menurut saya teman-teman benar-benar series ya. Series ini benar-benar ngegambarin gimana sih manusia itu realnya, karakternya gitu ya, terutama terhadap yang namanya uang, utang, harta, kepemilikan, kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pribadi ini real banget gitu ya teman-teman ya. Film ini berhasil untuk mengcapture emosi dari setiap pemainnya, baik season 1, season 2 gitu ya, season 3, mengcapture para pemainnya dengan baik. Dan ada reasoningnya gitu loh, ada reasoningnya dari karakter mereka, dan ini nyangkut banget sama keuangan gitu. Yang pertama teman-teman, overall semuanya nih bagus, secara acting bagus, secara gambar bagus, dan tentu saja ini buat 13 plus ke atas ya, atau bahkan kayak 18 plus mungkin ya, karena banyak adegan-adegan yang ada 1-2 adegan yang masuk ke dalam nudity dan juga gore gitu ya, soal ininya. Dan tapi secara acting tuh mereka bagus sekali, bisa ngegambarin karakter si manusia ini gitu ya di dunia nyata. Dan juga menurut saya sih sebenarnya yang kurang oke adalah tokoh-tokoh VIP sih, jujur aja ya. Aduh, celingi banget. Pokoknya kayaknya apa banget sih lo gitu. Menurut saya actingnya kurang, maaf ya. Itu yang pertama. Jadi kalau dari sisi kayak acting, penggambaran itu sangat bisa dinikmati. Nah, yang kedua gini teman-teman. Ketika masuk season 2, di mana Gi-hun di situ sudah mulai untuk berinisiatif, tanda petik ya, menghancurkan gitu ya Squid Game ini, karena kami bukan kuda gitu, kami adalah manusia, kami nggak mau diperbudak ibaratnya sama uang, kami punya hati, punya perasaan gitu ya. Dan di episode berikutnya adalah muncul pemberontakan yang mana ya kita sama-sama tahu akhirnya ini yang nonton tidak berhasil gitu ya. Sebenarnya ketika awal season 2 berlangsung dan Gi-hun punya episode kayak gitu, yang langsung di kepikiran saya adalah, ini Gi-hun mikir nggak ya, dia kenapa nggak masuk ke dalam sistem sih gitu. Dalam arti gini, bukan berarti dia jadi pemain atau jadi VIP, bukan jadi frontman atau jadi VIP, bukan. Tapi setidaknya dengan uang yang dia miliki, Gi-hun itu dalam perspektif saya gitu ya, ya harusnya mencari kekuatan yang lebih besar gitu dari sekedar dia memanggil detektif swasta untuk mencari pulau tersebut gitu, entah kepolisian, entah apa. Tapi ya saya yakin Gi-hun juga tahu gitu bahwa dia berurusan dengan hal yang sangat besar yang mungkin polisi juga nggak mau ngebantu dia, dan itu hal yang aneh gitu. Kenapa saya bilang seperti itu gitu ya, harusnya dimulai dari sebuah sistem? Karena gini teman-teman, untuk semua hal ya, semua itu selalu bermula dari sistem utamanya. Kalau sistem utamanya itu bisa dirubah, niscaya semua kebiasaan itu bisa dirubah. Ini kalau kita ngambil dalam capture-nya dalam lingkup yang mikro ya. Contoh nih misalnya ya teman-teman mau mengelola keuangannya dengan lebih baik. Kalau mau mengelola keuangannya dengan lebih baik, maka teman-teman mau tidak hanya rajin mencatat loh.
gitu. Kalau rajin mencatat teman-teman, pasti akan ada masa-masa yang membuat kita bosan. Tapi kalau kita mau mencatat, terus kita tahu apa manfaatnya mencatat, kita lalu menganalisa dari setiap bulan catatan kita itu meaningnya apa, lalu kita membuat perubahan, mungkin akan membuat kita lebih tahan lama. Tapi paling penting adalah kita membuat sistem dari pencatatan itu. Sistem yang walaupun hanya sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat nih buat diri kita. Contohnya apa? Contoh sistem, setiap malam sebelum tidur kita otomatis ngambil buku catatan kita untuk mencatat semua pengeluaran kita pada hari itu. Cukup sediakan aja 5 menit setiap hari. Atau misalnya sistem dimana ketika habis ngeluarin uang apapun itu, teman-teman langsung mencatatnya di handphone, entah pakai aplikasi atau pakai notesnya teman-teman gitu. Jadi yang paling penting adalah yuk kita bikin sistem, karena sistem ini yang akan mengubah kebiasaan-kebiasaan di bawahnya. Nah, balik lagi nih kalau ke film ke series dari Squid Game ini. Gi-hun mau menghancurkan sebuah sistem yang mana kalau dia nggak punya kekuatan yang lebih besar daripada apa yang dia hadapi, atau setidaknya berimbang, atau setidaknya memiliki efek multiplier gitu ya, akan susah teman-teman. Karena diakui atau tidak, menurut saya pribadi, sistem yang ada di dalam Squid Game itu real ada kok di kenyataan. Saya yakin ada, bahwa secara nyata ada orang-orang yang kelebihan duit, kelebihan waktu, yang uangnya nggak tahu buat apa, lalu akhirnya ya tanda petik ya berjudi dengan nyawa seseorang gitu. Saya entah kenapa yakin banget loh itu ada. Dan kalaupun itu sebagai sebuah metafora gitu ya, bahwa memang selalu ada orang-orang yang berkuasa lebih, yang tanda petik gitu ya, ingin mengontrol orang-orang sebagai pion-pionnya gitu. Itu ada, selalu ada. Dan itu mungkin sudah ada dari ya zaman Nabi Adam gitu ya, dimana mungkin manusia saat itu sudah mulai banyak. Selalu ada orang-orang yang memanfaatkan powernya untuk hal yang kepentingannya sendiri atau hal yang buruk gitu. Jadi itu yang kedua teman-teman, sistem. Bukan berarti upaya Gi-hun itu tidak oke ya, tapi ya oke, bisa menggedor, tapi pada kenyataannya kan memang di endingnya pun meski pulau itu meledak, itu kan kegiatan akan terus berlangsung gitu. Yang mana saya tahu sih netizen tuh berharapnya endingnya meledak gitu ya, pulaunya meledak, udah pulaunya meledak terus ada penyerbuan gitu lalu ditangkap satu-satu. Tapi saya justru jujur senang banget sama cara sutradaranya, cara penulis filmnya, penulis seriesnya nih untuk menutup kisah ini dengan menggantung gitu. Dalam arti gini, menggantung yang bahwa hal seperti ini butuh banyak tenaga besar untuk menghancurkannya teman-teman. Gak usah jauh-jauh deh dari hal kayak gitu. Kayak judul aja deh, judi online deh gitu ya. Itu hal yang mungkin kalau dibandingin sama Squid Game, mungkin skala tanda petik kerusakan directnya, kerusakan langsungnya, kematiannya yang gak langsung sampai 455 orang meninggal gitu ya. Tapi ya dia pelan-pelan gitu, judi online tuh merenggut kehidupan manusia gitu. Itu yang kedua teman-teman soal sistem. Yang ketiga, ada sosok-sosok di masyarakat secara umum gitu ya, termasuk mungkin diri kita juga. Ada sosok-sosok yang kayak Gi-hun gitu, naif, polos gitu ya, yang selalu ingin untuk kepentingan orang banyak, tapi kadang-kadang dia lupa terhadap efeknya terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap jangka panjang gitu. Aku ngambil dari satu scene gitu ya. Yang paling epic kan gongnya itu kan adalah salah satunya adalah Gi-hun memilih untuk suicide gitu ya, memilih untuk dia mengakhiri hidupnya, dan bayi itu akhirnya yang menang, memegang 45,6 miliar won gitu ya. Saya waktu itu ngeliatnya cuma gini doang, Gi-hun tuh mikir panjang gak ya? Ya kalau tuh bayi beneran dipegang sama yang benar-benar ngasuh dia dengan kebaikan-kebaikan dan value-value sebagaimana ibunya coba sampaikan, atau udah berapa nyawa nih yang dikorbankan untuk si bayi ini gitu. Apakah si bayi ini suatu hari akan dipegang oleh orang yang memberikan maslahat dunia dan akhirat gitu ya ibaratnya, atau enggak gitu. Karena saat Gi-hun memilih untuk dia terjun gitu ya, sebenarnya kan bagaimanapun ada potensi ya bayi ini pun pasti bisa juga dong
dia tanda petik ya dipelihara sama si frontman-nya, dipelihara sama VIP-nya, mungkin dijadikan budak atau mungkin dijadikan frontman berikutnya gitu kan. Nah, kaitannya dengan keuangan kita adalah seperti ini teman-teman. Kadang-kadang kita itu secara psikologis gitu ya, suka baik sama orang lain, mengeluarkan uang untuk orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memberikan investasi, memberikan kebahagiaan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang selayaknya jadi kewajiban kita, teman-teman sekalian. Gitu, selayaknya menjadi kewajiban kita yang suatu hari ya akan Allah mintai pertanggungjawaban, misalnya suami kepada anak dan istrinya gitu ya, atau seorang orang tua kepada anaknya gitu. Tapi banyak yang kita lihat ya banyak lebih mentingin ya entah mungkin butuh validasi dari teman-teman atau mungkin harus membiayai saudara-saudaranya gitu. Bukan berarti nggak boleh ya teman-teman sekalian ya. Tapi yuk kita punya skala prioritasnya gitu loh, dan berpikirnya tuh bukan hanya oh iya saya kan mau nolongin orang, oh saya cari pekerjaan yang nggak apa-apa deh di bawah UMR asal saya bisa nolongin orang gitu ya, tapi anaknya ditolong juga sama orang lain gitu kan. Anaknya dapat sedekah, anaknya dapat zakat gitu, padahal dia mungkin punya kemampuan yang luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang kita terhadap uang seperti itu gitu, berpikirnya ya pendek atau jangka menengah. Ya mohon maaf gitu ya, seperti keputusannya Gihun ini gitu, dia mungkin juga ada keputusasaan. Jadi daripada ya gue mati dengan, ya kalau kata si dukun itu kan mati dengan arwah pendendam gitu ya, ya lebih baik dia buy dan duitnya ya udahlah gitu ya, menurut aku pribadi gitu ya. Yang jelas sih mati bundir kayak gitu tidak ada husnul khotimah ya teman-teman ya, dia tetap suul khotimah, kematian yang buruk ya kalau dalam agama saya, agama Islam gitu. Tapi dalam hal keputusan, entah keputusan personal ataupun keputusan keuangan gitu, mengorbankan diri sendiri padahal dia juga punya anak yang harus dia biayain, harus dia tumbuhkan kasih sayang cinta kasih demi anak orang lain yang gak jelas gitu ya, ini bakal dibina oleh siapa gitu atau bakal dididik oleh siapa. Ya itu sih naif aja gitu buat saya pribadi. Tapi kan itu karakter ya, karakter dalam sebuah series, dan ya memang realitanya banyak yang seperti itu. Banyak yang dia menjadi lilin gitu ya, dia menjadi lilin yang membakar dirinya sendiri, bukan seperti matahari yang dia punya kekuatan untuk membantu sekelilingnya gitu, tapi dia membantu orang lain dengan membakar dirinya sendiri. Itu yang ketiga gitu yang aku lihat. Nah, yang keempat nih teman-teman sekalian, yang menurut aku juga aku menarik gitu dari series ini adalah, aku cuma heran kok bisa ya mereka tidur dengan digambarkannya gitu ya, digambarkannya dengan tidur untuk misalnya hari ini udah selesai, terus besokannya mereka akan mulai games lagi, dan mereka bisa tidur dengan nyenyak, pagi tuh bisa bangun yang kayak kalau digambarkannya tuh kayak gitu yang ngulet gitu ya, kayak mereka tidur nyenyak gitu. Terus aku jadi bertanya-tanya sendiri gitu loh, ini bener nggak sih si sutradaranya atau penulis skripnya untuk menuliskan kayak gini gitu, nih real nggak ya gitu ya, kok bisa lo tidur gitu ya saat besok udah pasti lo mati. Ya oke lah, mungkin bisa jadi lo jadi pemenang, tapi 50-50 lah ibaratnya gitu kan, lo besok mungkin adalah orang yang dibakar di peti pink dan hitam itu gitu. Tapi kalau bisa sih tidurnya cukup nyenyak. Ternyata kalau saya pikirkan lebih lanjut teman-teman, jadi ini akan berkaitan dengan karakternya mereka-mereka yang memiliki hutang yang besar. Aku tuh kalau setiap ngisi acara tuh selalu bilang ya teman-teman ya, kalau orang punya utang itu dia tuh selalu sebenarnya punya beban berat yang kalau menurut aku juga pernah berhutang gitu ya,
Dan buat aku rasanya ketika memiliki dalam periode hutang tersebut itu kayak ada apa ya, kayak ada batu bata di punggung gitu loh, berat sekali. Nah teman-teman, setiap peserta Squid Game itu mereka itu kan peserta dengan hutang yang benar-benar luar biasa ya. Ada yang 10 miliar dolar, 10 miliar won alias sekitar 120 miliar rupiah gitu ya. Ada juga yang utang kripto gitu. Kok bisa mereka di sana aman-aman aja, ngerasa nyaman-nyaman aja. Penulisnya sampai bikin karakter seperti itu, sutradaranya mengarahkan seperti itu. Karena kalau orang yang berhutang itu teman-teman, hidupnya capek. Di luaran itu sangat letih. Ditagih sama yang punya utang, ditagih sama debt collector, ada perasaan bersalah, ada perasaan takut. Mending deh kalau perasaan bersalahnya udah hilang. Sadar gak sadar pasti punya perasaan takut bagaimanapun. Perasaan takut apa? Perasaan takut bahwa dia gak mampu untuk bayar dan akan ada efek berikutnya. Perasaan takut bahwa hidupnya dia akan berhenti sebentar lagi. Perasaan takut atau perasaan cemas bahwa dia tidak memiliki kecukupan gitu. Ada kan ya orang-orang yang punya utang tapi kok dia nggak mau bayar gitu. Jangan salah, orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang punya mental miskin loh teman-teman. Orang-orang yang sebenarnya tidak pernah merasa cukup, sehingga ya akhirnya dia tidak memiliki juga tanggung jawab dalam, merasa tidak punya tanggung jawab dalam hidupnya dengan cara membayar hutang gitu. Jadi dia pikir ya mendingan buat diri gue aja dulu daripada gue bayar utang, padahal duitnya ada gitu ya. Nah, balik lagi ke karakter film nih teman-teman. Jadi mereka tentu lebih nyaman itu ada di dalam permainan. Kenapa? Karena tanda petik mereka jadi sampah juga kok di luar. Mereka akan dibenci oleh keluarganya, mereka akan menjadi orang yang dikejar-kejar debt collector, mereka akan dikejar tetangganya gitu ya. Sementara kalau mereka di dalam pertandingan gitu, ya mereka akan tidak dikejar-kejar itu. Makan oke, masih dapat makan walaupun mungkin makanannya sangat sederhana ya, cuman ubi sama air putih gitu ya, ibarat telur sama air putih. Tapi kan ada makanan dan minuman yang membuat ya punggung mereka tegak lah gitu. Daripada mereka harus di luar hidup dengan semua tekanan-tekanan. Dan BTW ya teman-teman ya, Squid Game ini digambarkan itu berlangsung hanya sekitar 6 hari. Jadi serangkaian beberapa episode itu ceritanya itu memang hanya 6 hari aja gitu. Ceritanya di situ di pulau itu mereka berlomba hanya 6 hari dan hari ke-6 udah selesai. Sudah ada pemenangnya. Dari 456 pemenangnya cuma 1. Rules-nya kan seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi mereka lebih tenang ada di dalam gitu. Dan kecenderungan mereka untuk bisa tidur nyenyak gitu ya, yaitu karena mungkin mereka lapar juga. Mereka juga tidak mendapatkan ketenangan tidur ketika ada di luar. Dan yang berikutnya adalah mereka juga punya harapan bahwa mereka bisa melunasi utang mereka dan bawa pulang sekitar 45,6 miliar won itu. Harapan itu yang membuat mereka ya bersemangat, lalu ya bersiasat, bertaktik dan lain sebagainya gitu. Tapi teman-teman lihat deh ekspresi yang harus ditampilkan oleh para pemain ketika sudah bermain atau ketika permainan itu tanda petik mencekam gitu ya, atau mereka sudah mau endingnya nih gitu, udah mau sesi mau matinya. Semuanya menampilkan ketakutan. Ini nggak bisa bohong ya, mereka semua itu menampilkan rasa ketakutan kecuali satu orang ya, TOP, karena kan TOP dan temennya itu pakai drugs ya temen-temen ya, jadi ya happy aja gitu di bawah pengaruh alkohol gitu ya, di bawah pengaruh narkoba. Nah tapi mereka ketika dihadapkan pada kematian, kita fitrahnya sebagai manusia keluar gitu, takut. Tapi lucunya kalau nanti kalau mereka sudah menang, lalu ada pemilihan X atau 0, melanjutkan atau berhenti, dan ditampilkan lagi uangnya, mereka akan lanjut. Begitulah kita manusia gitu. Begitulah kita manusia. Kita takut akan kematian, tapi kalau udah ngelihat uang hijau, nah dalam hal keuangan, financial planning kayak gini teman-teman sekalian. Ini dengan banyaknya sekali kasus saat ini, gagal bayar,
ya. Kemarin ada P2P lending yang gagal bayar, lalu ada segala macam jenis investasi yang ditawarkan. Tolong banget teman-teman sadari bahwa kita itu cuma manusia biasa. Kita itu akan selalu hijau ketika ngelihat keuntungannya. Kita itu akan selalu mau gitu ya ketika ini menguntungkan buat kita, teman-teman sekalian. Kita akan selalu mau. Oh, ini nguntungin ya buat kita. Oh, oke, gitu ya. Oke deh gitu. Tapi ketika ini sudah gagal bayar, ini tidak untuk membenarkan siapapun ya. Nggak ada yang tidak untuk pembenaran, membela atau apa gitu, enggak gitu ya. Tapi ketika sudah ada gagal bayar, ketika mungkin ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban gitu ya, kita pasti akan sangat marah gitu, bahkan mempengaruhi fisik gitu ya teman-teman ya. Dalam arti gini, ketika teman-teman ditawarkan produk investasi apapun, tolong banget teman-teman, tolong banget untuk wise, tolong banget untuk bijak. Selalu lihat dua sisi mata uang, selalu lihat dua sisi gitu. Lihat sisi dimana kita tuh ini tuh oke gitu, sisi dimana ini tuh bagus gitu ya. Oh, ada nih keuntungannya, ada nih hasil investasinya, oh ada nih hasil bisnisnya. Tapi tolong banget, setiap investasi itu tidak ada yang resikonya tuh benar-benar 0% tuh, nggak ada yang benar-benar 0 ya. Selalu ada resikonya, baik resiko internal maupun resiko dari eksternal gitu. Jadi selalu tolong dilihat, kita siap nggak dengan resikonya, kita paham nggak syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya memang kita sudah paham resikonya, kita sudah memenuhi SNK-nya, lalu ada gagal bayar dan lain sebagainya, ya udahlah, marah silakan, menuntut silakan gitu ya. Tapi please banget, sebelum kita memulai segala sesuatu, tawaran bisnis, tawaran investasi, apapun itu gitu ya, termasuk saran-saran dari para influencer, tolong banget difikirkan soal hitam dan putihnya, karena setiap investasi itu tidak pernah ada yang resikonya tuh benar-benar 0. Dan risiko itu selalu kembali ke individu, ke orang yang menjalankan, ke orang yang melakukan investasi tersebut. Jadi tidak berefek tuh pada influencer itu dan lain sebagainya teman-teman. Jadi tolong banget kita lebih wise dalam hal investasi. Termasuk di film Squid Game itu kan peserta yang nomor 333 ini, dia kan sebenarnya juga gagal bayar ya. Maksudnya dia itu kan investasi kripto ya, Bitcoin gitu, dan ya itulah dia dikejar-kejar para followersnya karena dianggap merugikan jutaan won, miliaran won gitu. Makanya dia akhirnya untuk mengembalikan lagi dananya, kan dia influencer di situ ceritanya kan tuh, si 33 yang gitu ya, disensor gitu, benar-benar saya sebel banget gitu. Asli. Berarti Im Si-won tuh bagus ya, aktingnya bagus. Nah, yang terakhir adalah saya mau ngomongin soal karakter si 333 ini. Yang mohon maaf ya, lu nyebelinnya, nauzubillah min dzalik. Nah, 333 ini ketika di season 2, dia tuh secara karakter baik dan buruk gitu ya. Dia tuh ambigu gitu. Maksudnya kita bisa memaklumi keburukannya dia. Tapi di season 3 nih, emang dasar lo kurang ajar aja sih sebenarnya. Emang lo gitu ya. Emang lo nyebelin aja sih. Nah, kita sering nih menemui karakter-karakter ini. Dan sayangnya dalam hal keuangan kita sering banget memberikan pemakluman pada karakter ini. Balik lagi ke seriesnya, si 33 ini kan sebenarnya dia tuh banyak melakukan kejahatan yang seharusnya gak dilakuin gitu loh. Tapi ya emang dasar jahat ya, ngerjain aja dia gitu. Lalu mencari pembenaran, dan ini terjadi berulang-ulang sampai akhir, dimana ya dia berani untuk mau membunuh anaknya sendiri gitu. Dan itu semua demi uang gitu ya. Nah, karakter 333 ini ya dalam skala kecil maupun besar itu sering kita temuin teman-teman sekalian di keseharian kita. Contohnya apa? Paling gampangnya nih, orang yang berulang-ulang kali dia itu gagal bayar ngutang sama kita atau gagal bayar ngutang sama orang lain, terus
balik lagi mau ngutang. Ini contoh yang paling sederhana dan bisa saya sebut gitu ya. Dan ini kadang-kadang kita maklumin gitu. Oh iya, kasihanlah dia begini. Oh iya, kasihanlah dia begitu. Please teman-teman, kalau ada orang-orang yang sudah lebih dari 2, 3 kali, 4 kali dia sudah melakukan mungkin perbuatan yang tidak mengenakan gitu, please stop gitu. Please stop, nggak usah kerja sama. Beri dia notes gitu ya, biar nggak usah berhubungan sama dia lagi, beri dia jaga jarak gitu. Apalagi kalau misalnya skalanya semakin membesar dan ini berkaitan sama uang gitu. Ya ini kadang-kadang menyerang kita bukan orang yang kita bukan orang yang jauh banget gitu. Biasanya ini kita memberikan pemakluman berulang kali gini adalah kepada orang-orang yang dekat gitu, entah saudara, entah mungkin anak kita gitu ya, atau entah saudara sepupu dan lain sebagainya gitu ya, yang kita tahu nih udah feeling nih ada yang salah nih, dan kita nggak bisa benarkan hal tersebut gitu. Karena apa? Karena kita tahu kalau akan berulang terus yang rugi adalah diri kita sendiri, karena seseorang ya benar-benar akan nunjukin karakter aslinya sebenarnya adalah dalam hal duit gitu. Jadi teman-teman sekalian, at the end gitu ya, ya inilah kehidupan. Squid Game itu hanya ngegambarin bahwa di masyarakat ada yang seperti ini. Saya juga baru tahu gitu ya, bahwa di Korea tuh ada sistem, kalau sistem ngekos atau ngontraknya kan seperti itu ya, yang kita bayar bayar uang kontrakannya, plus ada nanti ada uang deposit yang sejumlah sekitar 1 tahun sampai 2 tahun dari uang kontrakannya tersebut. Jadi ibaratnya kalau kita mau ngontrak 1 juta sebulan, itu kita memang harus nyiapin duitnya tuh sekitar 24 juta sampai 36 juta. Karena 12 jutanya adalah buat ngontrak, yang 12 juta dan 24 juta yang lainnya adalah buat ngasih kepada si landlordnya, tuan tanahnya gitu ya, tuan tanahnya atau yang punya kontrakan itu, yang mana nanti setelah kita selesai masa kontraknya duit itu dikembalikan. Tapi ya jahatnya tuan tanah itu, bukan jahat ya, gimana ya, namanya juga riba ya teman-teman ya. Jadi ya uangnya diputar adalah untuk ya itu dimasukin ke bank dulu, dia dapat keuntungan dari uang deposit itu, baru ya dia ngembalikan sejumlah uang yang diserahkan gitu ya. Bunganya mah tetap aja si landlord itu yang terima. Dan ya begitulah yang namanya ribawi gitu ya, nyesek banget. Dan ya beberapa kasus ya akhirnya jadi peserta di Squid Game ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk hal keuangan yuk kita benar-benar jaga mindset kita mengenai keuangan. Kita belajar terus gitu ya, karena ini bukan soal si kaya, bukan soal si miskin. Karena teman-teman bisa lihat sendiri kalau yang nonton Squid Game, pesertanya itu berbagai lapisan, dari atas sampai lapisan bawah, dari yang pinter sampai yang goblok gitu ya ibaratnya, dari yang pinter banget sampai yang bodoh banget gitu ya. Mereka berkumpul dan mereka hanya sebagai manusia, kita sebagai manusia yang kita punya rasa kikir, kita itu ada rasa greedy, kita itu greedy, kikir sama ya, kita itu ada rasa kayak ya seperti hadis Rasulullah gitu ya, bahwa manusia itu kalau udah dikasih 1 gunung emas itu akan meminta gunung emas yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu, nggak akan pernah ada rasa puas. Itulah kenapa memiliki qanaah, rasa puas, belajar untuk tidak berhutang, belajar untuk tidak memenuhi hasrat-hasrat yang yang tidak diperolehkan atau di luar kemampuan kita, itu menjadi sesuatu skill yang perlu kita pelajari sedini mungkin. Semoga ini membantu dan selamat menikmati Squid Game. Mungkin kalian mau rewatch, aku jadi pengen rewatch lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.